13 tips yang perlu kamu tahu agar selamat dari serangan hewan liar. Banyak hewan liar bisa mendatangkan bahaya dan petaka bagi manusia. Kalau melihat statistiknya, bisa-bisa kamu akan bergidik. Hiu menyebabkan 6 kematian setiap tahun, meski reputasinya telah banyak dilebih-lebihkan. Serigala menyebabkan 10 kematian tiap tahun. Singa menewaskan 22 orang setiap tahun. Oh, ini nih, dengerin baik-baik ya. Mamalia bongsor, gajah, menyebabkan lebih dari 500 orang meregang nyawa setiap tahun. Kuda Nil juga mengakumulasi angka yang sama karena kegarangannya. Buaya ternyata jauh lebih berbahaya daripada hiu, karena memicu sekitar 1000 kematian setiap tahun. Tapi yang jadi jawarannya tetap ular. Setiap tahun, 100.000 orang tewas oleh gigitannya. Agar selalu siap menghadapi segala situasi, ada 13 cara yang bisa kamu pakai untuk menyelamatkanmu saat kamu mengalaminya sendiri. Tonton videonya, catat tipsnya, dan jangan lupa kasih like-nya ya. Nomor 13. Hiu. Untungnya dari 150 spesies hiu yang ada di dunia, cuma 20-nya yang menyerang manusia. Kebanyakan nggak menganggap kita sebagai makanan. Ngapain juga ngejar-ngejar manusia kan, kalau memang nggak tertarik. Tapi ini nih yang bikin ngeri. Kalau hiu tertarik padamu, kamu akan sulit lolos. Nah, agar nggak menarik hiu, jangan sampai ada darah atau urin di dalam air ya. Hiu bisa mencium baunya dari jarak berkilo-kilometer. Kalau kamu di depan sang predator, jangan palingkan tubuhmu. Pokoknya jangan coba-coba kabur dengan tergesa-gesa. Kamu malah akan seperti mangsa. Pelan-pelan aja. Tapi kalau kamu ngerasa tersudut, incar mata dan insangnya aja. Area ini paling sensitif. Nomor 12. Kanguru. Kamu kaget ya? Kanguru emang bisa mengancam manusia. Tapi hal ini cuma akan terjadi kalau kamu memasuki wilayahnya atau saat merasakan bahaya. Untuk menghindari serangannya, sebaiknya lakukan ini. Batuk. Batukmu harus pendek dan pelan. Kanguru akan menganggapnya sebagai tanda penyakit dan kemungkinan besar ia nggak akan menyerangmu. Perlahan mundur. Dengan begini, kamu akan terlihat semakin kecil dan nggak berbahaya. Jangan balik badan dan lari. Hewan ini malah akan terpancing. Ingat loh, kanguru jago melompat. Ia mampu menyusulmu cuma dalam sekejap. Nomor 11. Singa. Kalau kamu ngelihat singa di alam liar, jaga kontak mata. Jangan memunggungi dan jangan alihkan pandangan. Itu akan bikin sang predator menyerangmu. Usahakan kamu terlihat lebih besar. Untuk memberi kesan ini, angkat lengan dan jaketmu. Kalau kamu kelihatan besar dan mengancam, hewan ini akan mencoba menghindarimu. Ajak ngobrol dengan suara keras dan percaya diri. Jangan lupa buat suara dan gerakan tanganmu. Korban gak akan mungkin bersikap kayak gini. Dengan begini, kamu akan membuat bingung singa. Jadi, ia akan menganggap kehadiranmu menjengkelkan dan lebih baik menjauhimu. Nomor 10. Gajah. Gajah adalah hewan cerdas dan cukup ramah, tapi mereka juga dikenal sering menyerang manusia. Terutama induk gajah yang menganggapmu berbahaya bagi anak mereka. Kalau kamu berhadapan dengan gajah, perhatikan bahasa tubuhnya. Kalau belalainya melingkar dan telinganya tertarik ke belakang, artinya hewan ini siap menyerangmu. Kalau hewan ini mendekat, jangan lari. Cari objek yang bisa dijadikan sebagai penghalang antara kamu dengan gajah. Misalnya, batu atau pohon. Nomor 9. Badak. Badak punya penglihatan buruk, makanya hewan ini gampang takut dan terprovokasi. Kecepatan geraknya bisa mencapai 59 km per jam, sehingga sulit banget dikalahkan. Biar sulit, tapi tetap bisa kok. Untuk lolos, kamu cuma bisa sembunyi di balik pohon. Badak menganggapnya sebagai rintangan sulit. Selain itu, ia tidak akan mengikutimu ke semak-semak atau rumput tinggi. Nomor 8. Kuda Nil. Hewan ini kelihatan imut, tapi penampilan ini bisa sangat menipu. Mereka bisa sangat berbahaya. Meski berbadan besar, kuda Nil bisa berlari dengan kecepatan 30 km per jam. Mereka juga punya karakter gampang marah. Saat cuaca panas, jangan masuk ke semak-semak ya. Permukaan air akan turun selama kemarau. Jadi, kuda Nil sembunyi di rumput tinggi. Supaya nggak diserang kuda Nil, panjat pohon, batu, atau bukit curam. Kemudian tunggu sampai ia pergi. Nomor 7.
Banteng. Terlepas dari opini kebanyakan orang, banteng bereaksi pada gerakan, bukan pada warna merah ataupun warna lain. Makanya, kalau banteng berlari ke arahmu, sebaiknya diam di tempat aja. Gunakan topi, kaos, atau kain lain yang kamu bawa sebagai umpan. Saat hewan ini sudah cukup dekat, lempar benda itu sejauh mungkin. Banteng akan berganti arah dan mengikutinya. Nomor 6. Ubur-ubur. Sengatan ubur-ubur menyebabkan rasa sakit dalam waktu lama. Sebagian orang percaya kalau urin bisa menghilangkan rasa sakit akibat luka sengatannya, tapi itu cuma mitos. Setelah disengat, segera cuci area sengatan dengan air asin. Air tawar cuma akan memperparah keadaan. Nah, setelah itu, gunakan pinset atau stick untuk membuang bagian ubur-ubur yang menempel. Kalau kamu punya salep antihistamin, olesin ke area sengatan juga ya. Nomor 5, aligator atau buaya. Hewan ini punya rahang terkuat di seluruh dunia, maka kita akan sulit meloloskan diri darinya. Kalau kamu diserang hewan ini, pukul matanya. Mata dan tenggorokannya menjadi area yang paling sensitif. Agar hewan ini melepaskanmu, incar area tersebut. Kalau kamu tahu predator ini bergerak ke arahmu di daratan, bersuaralah sekeras mungkin. Kemudian lari zigzag. Saat kamu lari, berteriak merupakan solusi terbaik. Kalau kamu melihat buaya saat berenang, jangan buat cipratan. Selain itu, jangan teriak. Hewan ini malah akan tertarik. Jadi, menjauh saja dan jangan terlalu berisik. Nomor 4. Ular. Kebanyakan ular nggak berbahaya maupun berbisa. Manusia mendapat 80% gigitan saat mencoba menangkap reptil ini. Kalau kamu tahu ada ular yang mengikutimu, hentakkan kakimu aja. Getaran yang ditimbulkan akan bikin si ular bingung, kemudian pergi. Kalau kamu digigit ular, jangan sedot bisanya dari luka seperti di film-film. Sebaiknya cuci area gigitan dengan air mengalir, kemudian pakai tourniquet, dan hubungi layanan darurat. Nomor 3, beruang. Beruang jarang menyerang manusia, tapi kalau kamu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, kemungkinannya masih ada. Jadi, kamu perlu tahu beberapa aturan sikap. Jangan lari. Kalau lari, kamu akan terlihat seperti mangsa. Hewan liar akan mengikutimu, minimal berdasarkan insting. Dan kalau menurutmu kamu bisa lari dari beruang segampang itu, udahlah, jangan ngehalu. Kecepatan larinya bisa mencapai 48 km per jam. Jatuhkan diri ke tanah, lalu meringkuk. Gunakan tangan untuk menutup leher, dan pura-pura mati. Dengan begini, kamu nggak akan dianggap sebagai ancaman lagi. Beruang mungkin akan sedikit menghempaskanmu. Jangan panik ya. Tetap berdiam di situ sambil pura-pura mati, meski beruang sudah pergi. Seringnya, hewan pintar ini tetap di situ sambil mengawasi mangsanya. Nomor 2, gorila. Memang beralasan sih kalau gorila disebut sebagai raja hutan. Hewan ini pemimpin yang melindungi keluarga dan kawasannya. Mereka nggak akan nyerang kalau kamu patuh. Jadi sebaiknya duduk, supaya kamu nggak terlihat lebih besar atau lebih tinggi dari gorila. Coba berbisik dan hindari kontak mata langsung. Kalau ia menyerang atau mendekat, meringkuk saja. Gorila termasuk hewan yang gede gengsi. Biasanya, mereka nggak akan menyerang hewan lemah dan tak berdaya. Nomor 1, lebah. Lebah akan melindungi sarangnya, dan ia bisa menyengat meski kamu cuma lewat. Warna gelap sangat menarik perhatian lebah. Makanya, kalau kamu pakai kaos hitam, kemungkinanmu tersengat lebah akan lebih tinggi. Kalau sekumpulan lebah mulai mengikutimu, sembunyi di tempat gelap ya. Tempat gelap akan menghilangkan jejakmu. Semoga aja kamu nggak pernah mengalami situasi seperti kabur dari badak, menjauhi buaya, atau ketemu singa lapar. Tapi dengan tips ini, kamu akan bisa melindungi dirimu di alam liar. Share video ini ke temanmu ya, biar mereka selalu aman. Jangan lupa like videonya juga. Kalau like-nya semakin banyak, videonya juga lebih banyak ditonton. Siapa tahu tips ini juga bermanfaat bagi mereka kan?